Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Bunga Anuitas. Perkenalkan, nama saya Nur Asyifa dengan NIM 02401052 dan rekan saya Dwilia Rahmania dengan NIM 02401083. Selanjutnya ada Meizin Sinta Resmi dengan NIM 02401070 dan yang terakhir Siska Febriani dengan NIM 02401061. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang apa itu bunga anuitas. Anuitas atau bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga di mana jumlah angsuran pokok dan bunga dijumlahkan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran bulanan tetap konstan setiap bulannya, sehingga tidak membuat kreditur jadi bingung. Misalnya, kamu memiliki tenor pinjaman selama setahun yang dibayar per bulan. Kamu akan membayar tagihan dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Ini sudah termasuk biaya pokok pinjaman ditambah biaya bunga. Ketika kamu membayar angsuran bulanan, sebagian uangmu digunakan untuk membayar bagian pokok pinjaman, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar bunga. Setelah pembayaran dilakukan, sisa pinjaman berkurang sehingga bunga yang dibayar pada bulan berikutnya sedikit berkurang, sementara bagian untuk membayar pokok bertambah. Selanjutnya, jenis-jenis anuitas. Anuitas memiliki beberapa jenis, diantaranya anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir periode. Yang kedua, anuitas jatuh tempo, anuitas yang pembayarannya dilakukan di awal periode. Selanjutnya, anuitas tangguhan, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan setelah beberapa waktu periode berjalan. Selanjutnya, anuitas langsung, anuitas yang pembayarannya dilakukan secara langsung tanpa penundaan periode. Yang kelima, anuitas variabel, yaitu anuitas yang memungkinkan pemiliknya menginvestasikan dana dalam berbagai pilihan investasi. Yang terakhir, anuitas hidup, yaitu anuitas yang bergantung pada umur dan peluang hidup atau mati. Selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan anuitas dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama, tabungan deposito. Yang kedua, kredit leasing. Yang ketiga, tagihan asuransi. Yang keempat, iuran dana pensiun. Lalu selanjutnya ada rumus anuitas. Rumus untuk menghitung bunga anuitas memungkinkan kita untuk menentukan besaran cicilan bulanan yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga sehingga nilainya tetap konsisten setiap bulannya. Salah satu rumus yang umum digunakan adalah bunga sama dengan SP kali I kali dalam kurung 30 per 360. Keterangan dari rumus tersebut yaitu SP adalah saldo pokok pinjaman pada bulan sebelumnya, I adalah suku bunga tahunan, 30 adalah jumlah hari dalam satu bulan, 360 adalah jumlah hari dalam satu tahun. Namun untuk perhitungan yang lebih akurat, rumus ini dapat dikembangkan menjadi P dikali I dikali buka kurung dalam kurung 1 per I dikali T terkurung per dalam kurung 1 ditambah I T dikurangi 1. Keterangan dari rumus tersebut yaitu P adalah jumlah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, T adalah tenor atau periode berlangsungnya kredit. Kelebihan dan kekurangan bunga anuitas. Kelebihan, pembayaran teratur. Dengan bunga anuitas, kamu tahu pasti berapa yang harus dibayarkan setiap bulan, membuatnya lebih mudah untuk merencanakan keuangan. Risiko lebih rendah. Karena pembayaran bulanan tetap, risiko terlambat membayar atau tidak membayar bisa lebih rendah. Pembayaran lebih efisien. Struktur pembayaran anuitas memastikan bahwa sebagian besar pembayaran awal digunakan untuk membayar bunga yang dapat membantu mengurangi jumlah pokok pinjaman lebih cepat. Kekurangan, total pembayaran lebih banyak.
Meskipun pembayaran bulanan tetap mudah dikelola, total pembayaran bunga selama masa pinjaman bisa lebih tinggi. Kemudian, kurang fleksibel. Kamu mungkin tidak bisa mengubah jumlah pembayaran bulanan karena pembayaran anuitas adalah jumlah yang tetap. Tidak mendukung pembayaran awal yang lebih besar. Jika ingin membayar lebih banyak pada awal pinjaman, bunga anuitas mungkin tidak mendukung strategi ini karena sebagian besar pembayaran awal digunakan untuk membayar bunga. Contoh kasus 1, Pak Suarez meminjam uang sebesar 20 juta untuk modal usaha ayam geprek di bank. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 2% dengan waktu selama 6 bulan. Dengan rumus M kali kurung buka I per 1 min kurung buka 1 plus I kurung tutup pangkat min P kurung tutup. Jadi 20 juta dikali 0,02 per 1 min 1,02 pangkat min 6. 1,-2 dikali dengan pangkat min 6 dihasilkan 0,887913821. Selanjutnya 1 min 0,8879138211861 diperoleh hasil 0,1120286178113. Jadi 20 juta dikali 0,1785258123364 diperoleh untuk nilai angsuran tiap bulannya adalah 3.570.516.2467298 rupiah. Lanjutkan dengan perhitungan angsuran bunga awal. Diperoleh bunga awal yaitu 20 juta. Lalu pokok angsuran awalnya adalah Rp3.170.516 dan diperoleh sisa angsuran yaitu Rp16.829.484. Untuk bunga kedua diperoleh saldo awal Rp16.829.484. Lalu pokok angsuran bunga kedua yaitu Rp3.233.927. Sisa angsurannya adalah Rp13.595.557. Untuk bunga ketiga diperoleh saldo awal Rp13.595.557 dengan pokok bunga ketiga yaitu Rp3.298.605. Untuk sisa angsuran bunga ketiga diperoleh Rp10.296.952. Untuk bunga keempat diperoleh saldo awal Rp10.296.952. Untuk pokok angsurannya yaitu Rp3.364.577. Sisa angsuran bunga keempat yaitu Rp6.932.375. Dilanjutkan dengan bunga kelima diperoleh saldo awal Rp6.932.375. Pokok angsuran bunga kelima yaitu Rp3.431.869. Untuk sisa angsuran bunga kelima yaitu Rp3.500.506. Dan yang terakhir yaitu bunga keenam diperoleh saldo awal Rp3.506.000 dengan pokok angsuran Rp3.500.506. Jadi sisa angsurannya yaitu Rp3.506.000 dikurangi Rp3.500.506 dihasilkan yaitu Rp0. Berikut adalah tampilan dari tabel akumulasi angsuran tiap bulan dari contoh kasus 1. Nah, selanjutnya yaitu kasus kedua. Dewangga meminjam uang di bank sebesar 6 juta untuk membayar biaya kuliah. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu 4 bulan dengan bunga 5% per bulan. Diketahui M yaitu 6 juta, I sama dengan 5% per 1 bulan, P sama dengan 4 bulan. Jawabnya yaitu M dikali dalam kurung I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I pangkat minus P. Lalu 6 juta
dikali dalam kurung 0,05 per 1 dikurangi dalam kurung 1,05 pangkat min 1. Lalu sama dengan 6 juta dikali dalam kurung 0,05 per 1 kurangi dalam kurung 0,822024744910. Lalu sama dengan 6 juta dikali dalam kurung 0,05 per 0,1772975252528 sama dengan 6 juta dikali dalam kurung 0,2820111833. Lalu sama dengan hasilnya yaitu 1.692.071. Jadi nilai angsuran setiap bulan adalah 1.692.071. Selanjutnya adalah tampilan perhitungan angsuran dari contoh kasus kedua. Caranya yaitu sama seperti pada contoh kasus ke-1. Berikut adalah tabel akumulasi pada contoh kasus yang kedua. Pada bulan pertama, saldo awal sebesar 6 juta rupiah. Pokok bulan pertama sebesar 1.392.071 rupiah. Saldo akhirnya pada bulan pertama sebesar 4.607.929 rupiah. Saldo awal pada bulan kedua sebesar 4.607.929 rupiah. Pokok bulan sebesar 1.461.675 rupiah. Saldo akhir pada bulan kedua sebesar 3.146.254 rupiah. Saldo awal pada bulan ketiga sebesar 3.146.254 rupiah. Pokok bulan sebesar 1.534.758 rupiah. Saldo akhir pada bulan ketiga sebesar 1.611.496 rupiah. Saldo awal pada bulan keempat sebesar 1.611.496 rupiah. Pokok bulan sebesar 1.611.496 rupiah dan saldo akhirnya 0 rupiah. Rupiah. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya. Pokok yang dibayar bertambah setiap bulannya karena bunga berkurang. Setelah bulan ke-6 pinjaman lunas. Kesimpulan pada kasus kedua, angsuran bulanan sebesar Rp1.642.071. Bunga berkurang tiap bulan. Bunga dihitung dari saldo pinjaman yang tersisa sehingga jumlah bunga semakin kecil. Pokok yang dibayar bertambah karena bunga berkurang. Porsi angsuran untuk membayar pokok menjadi lebih besar setiap bulan. Pada bulan keempat pinjaman lunas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.